nawaitu Komdigi adalah positif. Bagaimana membuat ekosistem digital. Komdigi di bidang platformnya. Kalau polisi masuk ke platform itu salah kamar dong. Enggak salah juga, itu tergantung dari proses hukumnya, Pak. Jadi kalau proses hukum di tingkat kepolisian, Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok. Keputusan ini diambil karena TikTok dianggap tidak patuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah pembekuan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok atau TDPSE ini merupakan bentuk ketegasan terhadap TikTok karena tidak dapat memberikan data yang diminta Kementerian Komdigi saat pemanggilan tanggal 16 sampai 23 September 2025. Dalam keterangan resminya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar menyatakan, pembekuan sementara TikTok sebagai bentuk ketegasan pemerintah karena TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live di masa unjuk rasa 25 hingga 30 Agustus 2025. Sehingga Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Merespons pembekuan sementara oleh Komdigi, manajemen TikTok menghormati regulasi yang berlaku di Indonesia. TikTok tegaskan siap bekerja sama dengan Komdigi untuk mencari solusi yang konstruktif. Juru bicara TikTok melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV pada Jumat 3 Oktober 2025 menegaskan komitmennya untuk melindungi privasi pengguna, sekaligus memastikan platform miliknya tetap aman dan bertanggung jawab bagi masyarakat Indonesia. Pembekuan sementara TikTok dilakukan Komdigi karena TikTok menolak memberikan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas live streaming, serta data monetisasi termasuk jumlah dan nilai pemberian gift atas dugaan aktivitas live streaming yang memuat konten judi online selama masa unjuk rasa di akhir Agustus lalu. Benarkah pembekuan izin TikTok semata-mata untuk berantas judol atau ada hal lainnya? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh dan juga ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Oke, Kang Oleh, TikTok kan bilang punya prosedur internal sendiri dalam menanggapi permintaan data. Komdigi sendiri rujukannya adalah peraturan menteri. PSS swasta wajib beri akses sistem data elektronik untuk pengawasan. Nah, saat ada tarik-menarik kebijakan seperti ini, tepatkah pembekuan sementara yang diambil pemerintah? Saya rasa DPR mengapresiasi ketegasan Komdigi dalam menjalankan undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama dari sisi soal penyelenggaraan sistem elektronik dan juga penyelenggaraan media sosial ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya akses untuk mendapatkan informasi secara luas dan secara akurat bagi pemerintah kepada setiap platform ini merupakan sebuah kewajiban ketika diindikasikan ada kegiatan-kegiatan ilegal atau kegiatan-kegiatan melanggar hukum misalkan. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya kita harus mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang kondusif, ekosistem digital yang edukatif, ekosistem digital yang mempersatukan, bukan malah mempecah belah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi DPR mendukung 100% atas tindakan Komdigi dalam rangka pembenahan. Ini garis bawahinya adalah dalam rangka pembenahan bagaimana tidak ada lagi platform-platform yang memberikan ruang kepada para pelaku cybercrime lah misalkan. Nah ini benar. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan? Mereka live untuk berdagang, mereka live untuk talent-talent yang lain. Saya rasa masih ada
platform digital di Meta, ada di YouTube kah, ada di Facebook kah, ada di IG kah, kan masih ada. Oke. Mereka masih bebas untuk live di platform-platform yang taat pada aturan Indonesia. Oke, kalau gitu saya ke Mas Usman dulu ya. Nah, Mas Usman, kalau Komdigi kan bilangnya TikTok hanya memberikan data parsial soal aktivitas TikTok di 25 sampai 30 Agustus 2025. Salah satunya yang disoroti adalah soal aktivitas live streamingnya yang diduga terindikasi adanya aktivitas judi online. Ini langkah yang tepatkah sebenarnya? Anda melihat ada hal lain, alasan lain nggak dari dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, sebenarnya kalau memang tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus itu memang cukup positif ya. Tetapi apakah permintaan Komdigi misalnya diletakkan di dalam kerangka penyelidikan untuk mengungkap peristiwa kerusuhan yang bersifat pro justisia? Misalnya, apakah memang penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dimaksudkan untuk memeriksa seluruh percakapan atau percakapan tertentu termasuk siaran langsung di TikTok yang memang berhubungan dengan terjadinya kerusuhan? Kalau iya, apakah memang ada misalnya upaya hukum yang lebih resmi ditempuh oleh pemerintah? Sebenarnya pemerintah bisa mengupayakan melalui katakanlah penetapan pengadilan atau perintah pengadilan agar di dalam permintaan akun-akun yang katakanlah dianggap melakukan pelanggaran dalam konteks siaran langsung atau percakapan lainnya yang berhubungan dengan demonstrasi dan kerusuhan, itu betul-betul bisa diperiksa dengan baik untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan proses hukum. Yang kedua adalah kepentingan hak asasi manusia dari para pengguna TikToknya juga harus dijaga. Baik itu dalam konteks kebebasan berekspresi, maupun juga dalam konteks misalnya menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Gitu. Memang benar ada platform lain yang bisa dipakai, tetapi platform TikTok dipandang paling efektif karena kecepatannya dan karena persebarannya yang sudah sangat luas di Indonesia. Tapi sekali lagi, sebenarnya kalau memang pemerintah ingin menelusuri komunikasi, percakapan, atau siaran langsung di dalam live TikTok, di dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan di akhir Agustus itu, sebaiknya diletakkan di dalam kerangka penyelidikan. Nah, kami sebenarnya masih berharap pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim gabungan inilah yang bisa jadi dasar bagi pemerintah untuk mengajukan upaya, katakanlah permintaan data yang sifatnya pribadi dan diwajibkan untuk dijaga oleh TikTok bisa dikecualikan melalui perintah pengadilan. Mas Usman menegaskan dulu, artinya tapi ini tidak hanya sebatas untuk menelusuri aktivitas judul aja, lebih dari itu ya? Saya kira kalau misalnya aktivitas judul dihubungkan dengan demonstrasi, dengan unjuk rasa, saya kurang melihat ada korelasinya atau kausalitasnya gitu. Saya duga ini berhubungan dengan keinginan pemerintah untuk mencari tahu akun-akun mana saja yang mendapatkan keuntungan dengan live streaming itu, dan juga menjadi bagian dari operasi pengkondisian opini publik termasuk menyulut ketegangan dan menyulut kerusuhan di masa itu. Nah, tapi itu semuanya adalah bersifat hipotesa. Nah, seluruh hipotesa itu harus diletakkan dalam kerangka hukum karena dia menyangkut pembatasan hak para pengguna, menyangkut pembukaan data-data pribadi para pengguna oleh platform terbesar. Nah, platform besar seperti TikTok atau yang lainnya itu kan diikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data para penggunanya. Bisa dia dibuka, bisa dia dikecualikan, asal ada perintah pengadilan. Nah, menurut saya sebaiknya pemerintah menempuh upaya ke arah sana. Kan pemerintah sebenarnya lebih bersifat regulator gitu ya. Nah, untuk urusan penyelidikan pro justisianya yang berhubungan dengan demonstrasi, dengan kerusuhan, dengan penjarahan rumah menteri dan rumah anggota-anggota dewan, menurut saya sebaiknya ditempuh lewat kerangka hukum yang benar, melalui pembentukan tim gabungan pencari fakta, atau melalui pembentukan tim investigasi di dalam kepolisian yang mengajukan kepada pengadilan untuk TikTok memberikan data-data yang dimaksud. Itu pun harus spesifik. Data yang mana, pengguna yang mana, pada waktu yang mana gitu. Jangan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan itu bisa berdampak negatif bagi kebebasan berekspresi selain membatasi kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi gitu. Nah, Kang Oleh, itu bisa melewati batas kebebasan berekspresi dan juga ini kan data pribadi hitungannya. Kalau tadi disebutkan soal Mas Usman ada operasi pengondisian nih di balik langkah yang diambil pemerintah. Kok DPR melihat hal yang sama?
Saya menggarisbawahi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Usman. Kalaulah memang ini tujuannya untuk mencari sebuah fakta kegiatan ilegal dengan alasan bahwa dalam rangka ini mengungkap kebenaran. Kalaulah memang misalkan harus ada putusan hukum dulu, lalu kalaulah ini sebagai delik aduan, kita kan harus berbasis data. Datanya yang mana? Pertanyaannya adalah bagaimana kita, dalam hal ini mungkin Komdigi, dalam hal ini mungkin polisi, lalu bisa memilah mana-mana yang kegiatan-kegiatan yang normal, mana-mana yang kegiatan yang melanggar hukum. Nah, justru dengan meminta traffic data dari TikTok, justru itu untuk melindungi semuanya. Dan timeline-nya juga dibatasi. Hanya tanggal 16 sampai tanggal 25 kan. Dan tidak jauh, artinya tidak keseluruhan. Lokalisir yang diminta oleh Komdigi rasa-rasanya sudah tepat. Nah, tinggal bagaimana bahwa pengungkapan data traffic kegiatan yang live TikTok ini indikasinya negatif yang mana, justru di sini yang harus diungkap. Salah satu contoh misalkan, kalau misalkan ada traffic keuangan yang ilegal, boleh dong polisi, kejaksaan meminta kepada ke bank untuk membuka akun itu. Nah, ini juga sama, tidak ada bedanya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada pembungkaman hak asasi, tidak ada pembungkaman kebebasan di sini, gak ada. Nawaitunya saya yakin hanya satu, bagaimana user dan platform digital sama-sama membuat ekosistem yang ramah, yang edukatif, yang mempersatukan. Tidak dalam rangka membungkam kebebasan, tidak ada. Oke, niatnya tidak ada ke sana. Tapi Kang, ini kan langkah yang diambil adalah pembekuan sementara. Memang masih bisa diakses TikToknya. Tapi kan dari peraturan menteri, kalau sebuah PSE tidak ada izinnya, bisa dapat sanksi sampai pemblokiran. Sementara itu salah satu platform yang dinilai efektif buat dagang, untuk sosial juga. Apa yang DPR bisa lakukan terkait dengan ini agar tidak ada imbas lebih jauh? Saya rasa timeline waktu juga harus ada tentu. Karena memang kalau memang TikToknya tidak kooperatif, ya saya rasa bisa dilakukan pembekuan permanen kalau tidak kooperatif. Nah, negara wajib dong melindungi warganya yang lain. Oke, membuka kepada pedagang, tetapi ancaman bagi yang lain kan nggak boleh. Negara harus mengamankan semua pihak. Dari Sabang sampai Merauke, nggak boleh ada satu warga pun yang terancam. Dan tidak boleh ada satu warga pun yang melakukan kegiatan ilegal. Kang Oleh mau menegakkan. Negara harus menghormati kebebasan. Negara harus memberikan ruang kepada kelompok-kelompok UMKM dan yang lain-lain. Negara harus memberikan jaminan keamanan kepada yang mengekspresikan kebebasan. Tetapi negara tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk mengintimidasi atau menghalalkan segala cara. Nah kalau gitu Mas Usman, tapi bisakah seperti itu yang disampaikan oleh Kang Oleh? Ya kalau tutup permanen ya tetap saja banyak sekali kena dampaknya. Ya, jadi negara memang berwenang untuk mengambil tindakan misalnya terhadap TikTok atau platform lainnya. Nah pertanyaannya apakah pemerintah, khususnya Komdigi, dapat dikatakan cukup mewakili negara di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk membuka data pribadi, untuk mengungkapkan data-data yang menyangkut percakapan di dunia internet, setidak-tidaknya harus melibatkan pengadilan. Dengan kata lain, ada unsur pemerintah, termasuk ada unsur penegak hukum di dalam pemerintah, seperti polisi, seperti jaksa, yang meminta kepada badan yudikatif, yaitu misalnya pengadilan. Sampai di titik itulah, maka bisa disebut negara. Tapi kalau hanya pemerintah secara sepihak, saya kira itu tidak bisa. Jadi, pertama, harus dilihat aspek hukumnya, legalitasnya. Ada nggak kewenangan Komdigi untuk membuka data-data yang dimaksud? Yang kedua, aspek necesitasnya. Apakah memang diperlukan untuk sejauh itu? Untuk apa? Untuk kepentingan pengadilan, untuk kepentingan keadilan, pengungkapan kerusuhan itu, atau untuk yang lain misalnya? Lalu yang ketiga,
harus proporsional gitu. Oke, dari segi waktu cukup proporsional, hanya berapa hari, tapi siapa yang diminta data-datanya itu? Itu kan juga harus secara spesifik. Apakah ada temuan awal di dalam investigasi kriminal polisi, misalnya di cybercrime, polisi yang menemukan indikasi kuat ada pengguna akun TikTok tertentu yang melakukan live streaming tertentu pada jam tertentu perlu dan saya berakibat sampaikan pada di ini, Pak. Saya perlu luruskan dulu. Saya rasa ini Komdigi juga minta secara umum, tidak menunjuk akun A, akun B, akun C. Dia hanya meminta range waktu di 16 sampai 25 kan, seperti itu. Dan sampai 30 itu tidak itu justru nggak bisa, Pak. Kalau begitu malah nggak bisa, random, bisa terkena siapapun yang sebenarnya tidak berhubungan. Itulah sebabnya perlu ada upaya terlebih dahulu dari pemerintah, misalnya melalui kepolisian, untuk melakukan penyelidikan awal, untuk melakukan investigasi awal. Kan ketika pemerintah menunjukkan, oh tanggal 17 sampai tanggal 25, itu pasti ada dasarnya. Kenapa tanggal-tanggal itu yang dipilih gitu? Apa dasar persoalannya penyelidikannya? polisi sedang melakukan penyelidikan kan hari ini. Dan sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka. Saya punya husnudon yang baik, mungkin saja ini ada kaitannya. Siapa pengguna-pengguna TikTok? Hari ini mungkin pemerintah tidak bisa mengumumkan secara general untuk menjaga kerahasiaan dalam rangka penyelidikan pembuktian supaya tepat. Nah, mungkin ini juga bagian daripada yang ditemukan hasil penyelidikan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Artinya bahwa nawaitu Komdigi adalah positif. Bagaimana membuat ekosistem digital yang diselenggarakan oleh PSE dalam hal ini Bapom, tolong dong jaga NKRI, tolong dong persatukan Indonesia, tolong dong jangan lakukan ilegal-ilegal. Kan seperti itu. Okay. Nah, Ya itu lagi-lagi polisilah yang seharusnya mengajukan itu, gitu ya. Sebaiknya kalaupun mau pemerintah sampai tingkat polisi tidak bisa pembekuan, menekdown, Pak. Ya. Polisi tidak bisa menekdown. memang nggak bisa. Itu harus Nggak bisa. harus Yang ada bisa perintah. menekdown itu adalah Komdigi. Polisi di ranah Ya, memang. pidananya. Komdigi Ya, di nah bidang sekarang- platformnya. Kalau polisi masuk ke platform itu salah kamar dong. Nggak Salah juga, kamar. itu tergantung dari proses hukumnya, Pak. Jadi kalau proses hukum di tingkat kepolisian, misalnya Justru Undang-Undang Telekomunikasi, polisi maupun penghubung APH dalam hal ini nggak bisa masuk ke platform, Pak. Yang masuk bisa ke platform adalah Komdigi. Nah itu, Pak. bukan itu maksud saya, bukan itu maksud saya. Jadi kalau misalnya ada dugaan perbuatan kriminal, kalau tadi kan Anda mengungkapkan kata-kata yang terlalu abstrak, NKRI, persatuan, itu terlalu abstrak, itu terlalu retorik gitu. Dia harus dituangkan ke dalam satu permintaan yang spesifik gitu. Oke. Nah kalau gitu mungkin Kang Oleh merangkum lagi ya dengan berbagai kritiknya, dengan berbagai dampak yang mungkin bisa terjadi, Kang Oleh. Ya itulah yang saya khawatirkan. Nah, Kang Oleh, artinya bagaimana, singkat saja, bagaimana Komisi 1 akan menjaga agar apa yang diminta oleh Komdigi tidak akan lebih dari kewenangannya? Saya rasa DPR pasti akan mengawasi sejauh mana kewenangan Komdigi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberhentikan, membuka, mengizinkan, menutup adalah Komdigi. Siapa yang bisa menekdown daripada akun-akun ilegal? Bukan siapa-siapa, Komdigi. Polisi, kejaksaan bisa mendapatkan data dari Komdigi. Betul kan? Nah, bagaimana kalau misalkan hari ini terjadi program bagaimana agar kegiatan-kegiatan ilegal yang bulan lalu ini bisa diketahui motifnya apa, siapa sponsornya, ini baik. Nah, lalu tidak kooperatif. Saya rasa DPR mendukung dong terhadap Komdigi sepanjang nawaitu pembatasan itu adalah dalam hal untuk nawaitunya memperbaiki platform digital dan tentunya membuka akses siapa pelaku-pelaku yang melakukan ilegal. Oke, Mas Usman silakan menanggapi singkat saja, Mas Usman. Ya, singkat saja. Jadi saya kira karena itu menyangkut pembatasan informasi, pengungkapkan data-data pribadi, sebaiknya ditempuh lewat proses hukum. Jadi pemerintah tetap menjadi regulator, kecuali kalau di dalam perjanjian antara pemerintah dengan TikTok ada klausul-klausul yang memungkinkan pemerintah
atau katakanlah untuk melakukan pembekuan semacam itu tanpa perintah pengadilan. Tapi kalau tidak ada klausul itu, sebaiknya diupayakan lewat pengadilan supaya pemerintah juga bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu dan pemerintah tidak dianggap melanggar kebebasan berekspresi, tidak dianggap melanggar hak-hak masyarakat untuk menggunakan platform TikTok sebagai sarana usaha mereka secara ekonomi. Demikian mungkin. Baik, Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya salut semuanya.